Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Naura Dian Putri di Liputan Seputar Skorjo. Pemirsa, pada siang hari ini terselenggara Grand Final Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo sukses menyelenggarakan Grand Final Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran tahun 2026 yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kegiatan ini mengusung tema Cybercrime Face a Face Peradaban Qurani sebagai respon akademik terhadap tantangan kejahatan cyber dalam perspektif nilai-nilai Al-Quran. Festival ini bertujuan untuk meningkatkan literasi akademik, koherensi berpikir, serta kemampuan analisis mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong lahirnya gagasan ilmiah yang integratif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Hari ini kita sedang menyaksikan Grand Final Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran keempat yang diadakan oleh Bidang Pendidikan Tinggi, dan hari ini terpilih 10 finalis, yaitu 5 putri dan 5 putra yang awalnya mereka terjaring dari semifinal sebanyak 20 peserta, dan sebelumnya lagi mereka setelah terjaring juga dari babak penyisihan berjumlah 40 peserta. Dan semi Grand Final ini untuk menuju MTQ nasional dalam cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi ini diorientasikan untuk seluruh santri, seluruh mahasiswa yang memiliki potensi dalam karya tulis ilmiah, dan harapannya nanti tahun depan di tahun 2017 akan lebih banyak lagi potensi-potensi terbaik yang muncul dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Terima kasih. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran rektorat dan dekanat serta Sivitas Akademika Universitas Ibrahimi dan diikuti mahasiswa Universitas Ibrahimi sebagai peserta utama dalam kegiatan ini. Pada tahap Grand Final terpilih 10 finalis yang terdiri atas 5 finalis putra dan 5 finalis putri. Para finalis diuji secara langsung terkait keakuratan data, kedalaman analisis, serta orisinalitas karya tulis ilmiah yang telah disusun. Kita bisa melihat kata kunci yang ada dalam slide tersebut. Yang pertama privasi digital, yang kedua banjir informasi, dan yang ketiga adalah larangan tajasus. Kita akan membicarakan banyak hal tentang 3 poin ini yang nanti saya akan kaitkan dengan logika dataisme. Oke, kita masuk ke latar belakang era digital dan banjir informasi. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu bagaimana bahwa revolusi industri itu adalah sebuah benih yang menjadikan revolusi digital belakangan ini. Kita tahu bahwa sekurang-kurangnya revolusi industri itu baru terjadi pada abad ke-18. Dan lebih maju lagi kita menghadapi pada masa-masa revolusi digital. Nah, memang sejak revolusi industri, manfaat yang diciptakan oleh manusia untuk kepentingannya diri sendiri itu sangat banyak. Dan itu juga sampai kepada masa sekarang, masa revolusi digital. Akan tetapi kita juga perlu tahu bahwa dari berbagai macam manfaat yang dihasilkan oleh hasil manusia itu, yaitu revolusi digital, tidak sedikit juga masalah yang terdapat di dalamnya. Maka saya ingin menyampaikan satu teori yang dalam sebuah buku, mungkin teman-teman sudah tahu, judulnya adalah Sapien. Itu dalam salah satu kutipan penulisnya mengatakan bahwa setiap kali manusia menciptakan atau mengira bahwa dirinya membuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, maka setiap itu pula manusia tidak menyadari bahwa dia sedang menciptakan sebuah kesusahan bagi dirinya sendiri. Salah satu yang dapat kita amati fenomenanya adalah banjir informasi. Mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas soal banjir informasi. Apa yang dimaksud dengan banjir informasi? Banjir informasi adalah sebuah fenomena di mana informasi atau data yang kita dapatkan itu lebih banyak, lebih besar daripada kebijaksanaan kita untuk memilah dan memilih di mana informasi tersebut. Saya akan masuk ke dalam sebuah hukum yang dinamakan sebagai hukum Sturgeon. Itu saya dapatkan dalam buku The Death of Expertise karyanya Tom Nichols. Dia mengatakan
bahwa hukum Sturgeon itu adalah sebuah pendapat bahwa 90% dari segala sesuatu adalah omong kosong atau sampah. Kita perhatikan dalam informasi. Kita mengira bahwa ketika kita menimbun banyak informasi, maka semakin dekat pula kita kepada kebenaran. Yuval Noah Harari dalam buku terbarunya yang berjudul Nexus yang dimiliki oleh Izul itu mengatakan bahwa tidak semua informasi atau sebagian informasi yang didapatkan oleh manusia itu adalah bukan sesuatu yang mengantarkan kepada realitas kebenaran. Dan sekarang apa yang terjadi pada kita? Kita mengatakan bahwa semakin saya banyak mendapatkan informasi maka saya akan semakin benar. Padahal kalau kita tahu itu adalah kebenaran adalah sebuah sifat relatif yang dihasilkan oleh manusia. Nah, kita masuk kepada logika dataisme, yaitu manusia sebagai objek data. Saya yakin teman-teman sebagian besar masih asing dengan istilah dataisme. Dalam buku yang saya bawa ini, Homo Deus, saya sarankan teman-teman untuk membacanya sebagai Gen Z. Penulisnya mengatakan bahwa dataisme itu adalah sebuah ideologi yang menempatkan nilai aliran data itu sebagai nilai tertinggi dari manusia. Manusia dijadikan sebagai subjek, manusia dijadikan sebagai objek penelitian dari data. Setiap kita mengupgrade, setiap kita mengklik sesuatu dalam media sosial kita, maka kita dianggap sebagai individu yang terus mengembangkan ideologi dataisme. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di tanya jawab, saya siap. Nah, apa kaitannya dengan banjir informasi? Waktu tinggal 1 menit. Kaitannya dengan banjir informasi adalah ketika kita menyiap atau mengupload sebuah data yang besar dan itu menyangkut hak pribadi dan itu menyebabkan kepada informasi yang semakin berlebihan, maka di sana akan terjadi kerentanan penetrasi data pribadi milik kita. Maka perlulah yang dinamakan sebuah fondasi. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu larangan tajasus etika preventif Qur'ani. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di tanya jawab saja karena menurut saya tidak terlalu penting. Langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah larangan tajasus sebagai etika cyber. Saya menjadikan 3 poin utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kenapa tajasus itu penting untuk menjaga privasi digital? Yang pertama sebagai batas moral aksesibilitas, yang kedua koreksi logika dataisme, dan yang ketiga adalah perlindungan identitas. Terima kasih, saya Ahmad Dhani Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penilaian dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Min Haji MPDI, didampingi oleh Majelis Hakim Kiai Haji Ahmad Fadhoil SHMH, serta Hakim Tafsir Al-Quran Dr. Mashkuri MPDI. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek metodologi ilmiah, relevansi tema, serta kesesuaian dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau hari ini saudara hanya mengungkapkan rumusan masalahnya, bagaimana larangan tajasus dapat dimaknai sebagai pondasi etika cyber di tengah fenomena rentannya penetrasi privasi digital di era banjir informasi, maka ke depan menurut saya rekonstruksi terhadap tajasus itu dalam kebaruan kita di dunia kita hari ini penting untuk diangkat. Itu saja mungkin Mas Rizal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Mas Guru. Saudara Ahmad Dhani, wah, ini tulisannya sesuai kaidah semua ini ya. Sesuai kaidah dan ini nanti diperbaiki lebih bagus lagi, mudah-mudahan kamu jadi peserta MTQ nanti. Ya, nanti MTQ di tahun mana rumahnya? Bondowoso. Bondowoso, masih bisa mewakili situ Bondo. Nanti dari pondok berangkatnya. Ya nanti. Jadi yang ingin saya minta, coba ayat Qur'annya apa itu? Itu surat Al-Hujurat ayat. Coba hafal apa enggak? Sedikit. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha huwat tawwabur rahim. Ada hubungannya enggak wala tajassasu dan wala yaghtab?
Tajasasu dan Saya wala yaghtab. dalam tafsirnya Ibnu Jarir at-Tabari hanya menggunakan term wala tajassasu saja sebagai kerangka dalam penelitian ini. Kalau wala yaghtab, Kalau wala yaghtab saya tidak membahasnya terlalu dalam karena yang memang menjadi inti dari pembahasan itu adalah lafadz wala tajassasu dikuatkan dengan hadis setelahnya. oh iya. Berarti wala tajasasu dan wala yaghtab lebih Berhubungan. banyak yang mana? Lebih banyak wala tajassasu. Banyak tajasus apa banyak yaghtab? Banyak Fenomena tajasus. sosialnya. Fenomena sosialnya lebih banyak tajassus, terutama dalam pilkada biasanya atau pilpres. Oh, lebih dalam banyak pilkada. tajassus. Kalau Apalagi tidak baru- pilkada, Sama saja bisa disebut kalau ghibah itu fenomena sosialnya kan secara menyeluruh. Tapi kalau tajassus ya bisa dikatakan sebagai fenomena sosial yang musiman seperti itu. oh ya, terima kasih. Saya di sini Ainulda Rosawandari sebagai salah satu peserta dari finalis Festival Karya Tulis Ilmiah Qur'ani. Pertama kali saya mengikuti festival ini itu karena saya ingin menambah wawasan juga experience. Di sini saya mengusung tema navigasi sisi gelap kejahatan siber dalam transformasi etika melalui paradigma Al-Quran bagi generasi muda. Saya mengusung tema ini dengan tujuan merumuskan paradigma Al-Quran sebagai konsep etika digital bagi generasi muda. Oke, harapannya dalam Festival Karya Tulis Ilmiah Qur'ani pada tahun yang akan datang akan berjalan lebih antusias, lebih spektakuler dan tentunya lebih menjadikan banyak sekali kebaikan untuk para generasi muda khususnya di kalangan mahasiswa santri tersendiri. Selain lomba karya tulis ilmiah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada peserta UKKEP terbaik dalam kategori baca kitab dan baca Al-Quran. Melalui Festival Karya Tulis Ilmiah Al-Quran 2026 ini, diharapkan mahasiswa mampu tumbuh menjadi generasi intelektual yang kritis, literat, serta berakhlak Qur'ani dalam menghadapi tantangan peradaban digital. S3 TV melaporkan.